Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah fa bi ni'matihi tatimul amal wal ibadah wa bi fadlihi tungzalur rahmah wal barakah wa minal barakah i'timaduna bi tariqati ahli sunnah wal jamaah insyaallah. Shalawatullah wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah ma ba'da. Hadratul kiram, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim Kiai Haji Abdullah Hasan, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qadim Akhinal Karim Ibnal Karim Kiai Haji Abdul Hadin Nur. Kalau di pondok saya menyebut Goteh. Nah, ini luar biasa ini. Jadi beliau ini kalau di pondok dulu itu menjadi magnet bagi teman-temannya karena punya kamar sendiri di HY. Jadi kathratur romat itu mesti kasratu dhoef. Kalau dalam ilmu balaghah kata lain dari sifat karom, gitu ya. Jadi kalau masak bareng itu, masak kangkung itu, teman-temannya nggak boleh urunan, ya, ditanggung sendiri gitu. Jadi banyak yang sowan tapi tomak minta rokok dan makan gitu ya. Loh, di rumah ini loh kok ya begitu. Jadi banyak tamunya. Bedanya kalau di pondok itu yang datang itu tomak rokok dan makan. Kalau sekarang yang datang itu membawa makanan dan uang lah ini. Masya Allah. Jadi ini sudah terpotret sejak di pondok dulu. Nah, padahal istrinya satu. Lu saya bayangkan kalau ini pengen lebih kasratu dzuyub ya kasratu zuwaj gitu ya. Amin amin. Amin. Allah. Padahal pantura ini sebelah timur itu kan hukumnya makruh, tidak nikah lebih dari satu itu. Iya. Kalau Mataraman itu justru makruh gitu. Ya Allah. Sahabat saya Mas Roy ini juga gitu, yang nemani Kiai Goteh ya sejak dulu mulai di pondok sampai sekarang. Ini juga teman saya satu kelas. Banyak teman-teman saya yang sukses, jadi nasibnya tidak sama gitu ya, nasibnya tidak sama. Ini semuanya luar biasa. Yang saya hormati para pengurus Nahdlatul Ulama yang bisa hadir pada siang hari ini, mulai dari cabang MPC, ranting beserta lembaga dan banom, para teman-teman mahasantri barangkali yang bisa hadir. Yang saya hormati Akhinal Kiram Bapak Dr. Kiai Haji Masya Allah Hatim Al-Ghazali, ya, sampai lupa. Beliau ini orang yang sukses ya, hijrah minasyarqi ilal hurbi, menjadi orang besar di Jakarta, alhamdulillah. Dan para pemateri yang lain, moderator, hadirin hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa halakoh ini sesungguhnya kita ingin bertanya kepada para kiai berkaitan dengan kontekstualisasi fikih di masa peradaban yang sedemikian sudah maju. Kata orang kita sudah hidup di era 5.0 ya, dimana pekerjaan manusia itu hampir 60% itu bisa digantikan dengan mesin. Nah, tema besarnya halakoh
fiqhul hadoroh itu adalah merawat tradisi menjemput perubahan. Ini tarjamah tafsiriyah dari motonya NU, al-muhafadzah 'alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi merawat tradisi menjemput perubahan. Pondok Pesantren Nurul Qadim mengambil subtema ijtihad ulama Nahdlatul Ulama dalam bidang sosial politik dari sekitar 6 subtema yang ditawarkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tentu tema ini sangat menarik ya, sangat menarik, apalagi saat ini ngepasi gitu ya, tahun-tahun politik gitu ya. Tapi sekalian, tadi dari sisi tradisi NU halakoh itu sudah disampaikan oleh Dr. Hatim. Nah, dari sisi yang lain, halakoh fiqhul hadoroh itu adalah seri ketiga dari launching tema-tema besar yang diusung Nahdlatul Ulama di dalam kontribusinya menjemput perubahan, dalam kontribusinya untuk ikut-ikut berpartisipasi di dalam perdamaian dunia, berpartisipasi di dalam pembangunan negara dan bangsa. Dulu pertama kali kita ingat Nahdlatul Ulama pernah melonsing ISNUS atau Islam Nusantara. Itu adalah kegelisahan kita para nahdien di tahun 2005 sampai 2010. Itu di Indonesia kelihatannya kaum radikalis mendapatkan sedikit ruang untuk mengapresiasikan pikiran-pikirannya, ingin mengganti dasar negara kita Pancasila, ingin menjadikan sistem khilafah dijadikan sebagai bentuk pemerintahan di Indonesia. Oleh sebab itu kurun 2005-2015 kita bisa menyaksikan banyak bom bunuh diri tidak kurang dari 10 tempat di Indonesia. Arabisasi pada saat itu juga sangat gencar. Oleh karenanya NU melonsing tema besarnya di dalam halakoh-halakohnya dengan tema Islam Nusantara. Islam Nusantara bukan madhab baru, tapi Islam Nusantara adalah Islam fi Nusantara, bahwa kita bangsa Indonesia itu berislam, mengejawantahkan ajaran syariat kita dengan corak yang ada di Indonesia, ramah terhadap tradisi, ramah terhadap adat istiadat, malam yukhalifi syar'a. Jadi kita itu orang Indonesia, kita itu orang Nusantara. Harus dibedakan antara syariat yang memang munculnya dari tanah Arab dengan tradisi dan budaya Arab. Jadi tidak boleh ada Arabisasi di Indonesia. Tidak boleh ada pemikiran untuk mengganti ideologi bangsa. Itu kemudian kita disadarkan dengan launching Islam Nusantara. Seri berikutnya Nahdlatul Ulama melonsing fiqhul muatonah atau fikih kebangsaan, yang saat ini kalau di Lirboyo ini menjadi takhusus untuk ma'had ali program S2. Kebetulan saya menemani Al-Mahfurlah Kiai Haji Azizi Hasbullah yang harus meninggalkan kita sekalian, itu menjadi pengampu fiqhul muatonah di program S2 Ma'had Ali Lirboyo. Saya menemani aja karena yang tafanun itu beliau. Nah, apa yang dimaksud dan sasaran dari launching fikih kebangsaan? Jadi setelah kita sadar bahwa kita itu adalah mempunyai tradisi ciri khas yang tidak ada di negara lain di dalam mengaplikasikan, mengejawantahkan ajaran Islam,
karena kita punya tradisi mudik, tradisi yasinan, tradisi berpakaian yang berbeda dengan yang lain, karena memang aturannya bukan model menutup aurat adalah tentang seberapa yang harus kita tutup, bukan dengan apa dan modelnya bagaimana pakaian yang kita gunakan untuk tutup. Nah, fikih kebangsaan ingin mengajak kita sekalian bagaimana di dalam berfikih itu lebih kontekstualisasi terhadap dusturud daulah, kemudian kita muzawwajahkan, ya, kita serasikan dengan dustur syariah, sehingga persyaratan nikah umpama di dalam Fathul Qorib, di dalam Fathul Mu'in, di semua kitab turos tentu tidak ada syarat harus dicatatkan di catatan sipil atau KUA. Lah kalau kita hanya memahami ini dari kitab turos kita, tentu ini kita abaikan. Lah ini sudah tidak boleh. Kita harus sadar bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang harus taat kepada undang-undang negara. Maka di samping syarat-syarat nikah yang ada di turos, di kitabun nikah, maka harus ditambah wajib nikah itu dicatatkan di catatan sipil, karena adalah undang-undang yang fihi maslahatun amah. Fikih kebangsaan juga menyadarkan kita bahwa NKRI harga mati dari berbagai pertimbangan fikih, bahwa hubul watun harus kita tanamkan seperti bait-bait syair yang dikarang oleh Kiai Haji Hasbullah Yalal Waton, seperti bait-bait dalam Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ini adalah fikih kebangsaan, sekupnya Indonesia. Nah, saat ini sekalian ada seri berikutnya, namanya Fiqhul Hadoroh. Fiqhul Hadoroh sama, tema besarnya adalah kontekstualisasi fikih, tapi sekupnya diperluas karena Nahdlatul Ulama tidak hanya kebijakan-kebijakannya untuk kemaslahatan Nahdien, tidak hanya kemaslahatannya untuk bangsa Indonesia, tapi lebih jauh untuk kemaslahatan dunia. Itu yang dicita-citakan oleh muassis kita, ditegaskan kembali oleh para ketum PBNU dari masa ke masa. Makanya tidak heran di beberapa tahun terakhir PBNU mempunyai gawe yang sangat besar, mengundang ulama-ulama seluruh dunia, bagaimana potensi ancaman perang dunia ketiga ini ada di depan mata. Karena sekarang ini tidak seperti dulu sekalian. Jadi semua negara itu terkoneksi satu dengan yang lain. Makanya perang Ukraina dengan Rusia, itu yang merasakan madorotnya tidak hanya Rusia Ukraina, tidak hanya Eropa, tapi juga kita bangsa Indonesia, paling tidak dari sisi ekonomi. Apalagi sekarang Israel dan Palestina. Maka fikul hadoroh ini, fikih peradaban ini ingin mengajak kita sekalian kontekstualisasi fikih kita, kemudian kita ejawantahkan dengan peradaban. Cara membacanya tidak hanya Indonesia, tapi adalah dunia. Makanya tadi disebutkan oleh beliau, karena halaqah ini sesungguhnya sudah ada rumusan pendeknya dari beliau tadi sudah luar biasa, dari Kiai Haji Ngoteh ini, yang saya ini kadung kebiasa Abdul Hadi, ya. Kemudian rumusan agak lebar sudah disampaikan oleh beliau Dr. Hatim. Itu rumusannya, saya ingin menggarisbawahi. Nah, fikul hadoroh itu dari bahasa hadoroh, jadi bukan adab, peradaban itu bukan adab tata krama, tapi adalah peradaban. Peradaban artinya adalah perubahan dari satu masa ke masa, yang saat ini kita ada di zaman-zaman teknologi yang luar biasa. Peradaban. Hadoroh, hadori, hadir, orang kota, kebalikannya badawi atau badui, orang desa itu kalau dalam kitab fikih. Jadi diksi-diksi yang kita fikih artinya badui badai itu primitif, hadir hadoroh ini adalah modern, karena kita hidup di zaman modern, kita tidak bisa menghindari itu.
Lah, permasalahannya adalah perubahan-perubahan ini, maka ini harus kita ikuti dalam fikih kita. Fikih tidak boleh kalah dengan peradaban, tapi bagaimana peradaban yang semakin maju itu tetap kita kawal dengan fikih kita. Tentu ini harus punya perangkat bagaimana mengkontekstualisasikan fikih ke dalam peradaban yang demikian luar biasa. Contoh umpama uang itu kalau di dalam fikih kita ya nakden. Nakden itu kan emas perak. Lah kemudian peradaban maju menjadi uang kertas. Zatiahnya tidak bernilai, berbeda dengan nakden. Itu zatiahnya bernilai karena emas perak. Sekarang berubah lagi, ada namanya uang virtual. Nah, maka kontekstualisasi ini penting seperti itu. Hal yasihu al muamalah bihi amla, pembayaran pay letter, COD, kontekstualisasi. Ada beberapa bab tadi yang oleh beliau di dalam fikih itu memang tidak bisa lagi digunakan. Wallahu alam kalau peradaban-peradaban berikutnya, karena peradaban itu selalu berubah. Semisal dalam bab jihad umpama tadi disebutkan. Jadi Bapak sekalian, turos yang berkaitan dengan qadha, dengan pemerintahan, ya, itu semua adalah menggambarkan hukum-hukum yang maslahah, yang kontekstual pada saat itu, bukan saat sekarang. Karena pada saat itu adalah yang digambarkan oleh para pengarang kitab, negara itu daulah Islamiyah, kekhilafahan. Kafir yang ada di dalam wilayahnya kafir dhimmi. Karena kafir itu ada 4, kafir mustakman, kafir muahad, kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi dicirikan adalah kafir yang ada atau hidup di dalam negara daulah Islamiyah. Pada masa Turos di Karang itu adalah di zaman kekhilafahan. Mereka dibebani jizyah. Nah, nation state, negara bangsa termasuk Indonesia, itu bukan daulah Islamiyah. Maka kalau itu kemudian kita sebut kafir dhimmi, nggak masuk. Apalagi mustakman, muahad, harbi, tidak masuk. Maka penerapan syariah di dalam turos yang berkaitan dengan ketatanegaraan, hubungan antara kafir dengan negara, tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena bukan kafir dhimmi. Maka jangan kemudian ihdasul kanisah, nggak boleh orang kafir itu. Pakaiannya harus dibedakan, ya jangan diterapkan. Kalau kita simpangan, mereka harus nyisih, harus memberi jalan kepada kita, tidak bisa kita terapkan. Lebih kaya dari kita, tidak bisa diterapkan. Karena itu adalah hukum-hukum yang berlaku pada zaman khilafah. Apa salah? Tidak. Karena kontekstualisasi fikih pada saat itu adalah seperti itu. Lah kita hidup di zaman bukan negara kekhilafan, bukan kafir dhimmi. Bahkan semua dalam konteks ketatanegaraan tidak ada bedanya antara muslim dan non muslim. Tidak ada warga negara kelas 1, tidak ada warga negara kelas 2. Semuanya sama di hadapan hukum negara Republik Indonesia. Ini yang dimaksud oleh beliau kontekstualisasi tadi. Bapak Ibu sekalian, ada nanti beberapa rumusan yang kita tanyakan kepada panjenengan semua. Karena kalau kita bicara fikih peradaban itu, kalau ingin membahas secara lengkap itu pondasinya banyak sekalian. Kalau saya tulis itu ya kita memahami aswaja, kita memahami Nahdlatul Ulama, kita memahami Islam Nusantara, kita memahami fikih kebangsaan, kita memahami Indonesia dari sisi kesejarahan, pemerintahannya bentuknya apa, bentuk negaranya apa. Kan ini berkaitan dengan fiqhul hadharah, fiqhul muatonah. Karena bentuk negara itu banyak, bentuk pemerintahan itu kadang berbeda. Bentuk negara sendiri, bentuk pemerintahan juga sendiri. Paling tidak ini biar kontekstualisasi di dalam fikih saat ini kita bisa nyambung, kemudian memahami sejarah dunia,
dan bangsa-bangsa. Yang terakhir pondasinya memahami, menyesuaikan hidup di era 5.0, katanya begitu. Saya nggak tahu ini yang muda-muda ini tahu ini kok ada 1.0, 2.0. Tapi insya Allah tidak jauh dari apa yang saya pahami tadi. Terus sekalian, kita tidak memberi pelajaran atau kita memberi materi, tidak. Kita hanya memberi stimulus agar nanti kita mempunyai kefahaman yang sama. Ada beberapa sekalian, ini sejarah Nahdlatul Ulama tentang keputusan-keputusan sosial politik NU yang bisa merubah dunia, bahkan bisa merubah Indonesia. Dan ini fakta. Semisal dulu Nahdlatul Ulama itu pernah membentuk komite Hijaz umpama. Ini sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan hidup muslim di dunia. Bagaimana tidak? Kalau komite Hijaz ini lahu-lahu umpama tidak ada, kira-kira kita tidak bisa membayangkan. Kira-kira kita nggak bisa ke Makla untuk ziarah makam ini, kira-kira sudah hilang itu. Kita sudah tidak bisa ke Baqi, bahkan mungkin kita tidak bisa ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada komite Hijaz. Di sana kira-kira juga tidak ada Sunni, Madzhabul Arba ulamanya kira-kira tidak ada kalau ini tidak ada komite Hijaz. Karena misi besar komite Hijaz di tahun berdirinya Nahdlatul Ulama yang baru saja itu 31 Januari kan 1926, dan komite Hijaz dibentuk setelahnya, sekalipun bisa berhasil menemui Raja Saud itu kalau tidak salah di tahun 2 tahun berikutnya 1928. Apa misinya? Bapak Ibu sekalian bisa membaca dalam sejarahnya ya, bahwa Kiai Wahab Hasbullah sebagai pemimpin komite yang sowan itu menghadap Raja Saud ini meminta agar masih ada ruang bagi Madzhabul Arba'ah di bumi Arab Saudi ya. Karena ini orang Wahabi Salafi ini anti tahlil, anti ziarah kubur, anti mauludan dan seterusnya, sangat mengancam terhadap eksistensi Azwaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Memohon transparansi terhadap biaya haji pada saat itu. Jadi untuk dunia Bapak sekalian, bukan untuk Nahdlatul Ulama, komite Hijaz itu. Kemudian tempat-tempat bersejarah agar tidak digusur, ini adalah komite Hijaz. Yang kedua yang juga bisa merubah gitu ya, Indonesia, sumbangsi Nahdlatul Ulama adalah resolusi jihad pada tahun 1945. Luar biasa. Inilah fakta yang pernah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama terkait dengan sosial politik, resolusi jihad. Bahkan Nahdlatul Ulama pernah menjadi partai politik. Nah, ini sejarah ini. Karena memang masalahnya pada saat itu yang menjadi partai politik, barangkali begitu. Namun kemudian setelah gabung dengan Masyumi tahun 52, Nahdlatul Ulama berpisah dengan Masyumi, membentuk partai sendiri. Lumayan 3 tahun persiapan pemilu yang dilaksanakan di tahun 55, Nahdlatul Ulama ini masih juara ketiga. Lumayan ini 3 tahun, 3 tahun. Yang keempat, Nahdlatul Ulama pernah mengambil satu keputusan sosial politik yang penting. Dan ini juga bisa kita katakan tonggak sejarah bagi Nahdliyin, bagi warga negara Republik Indonesia, bagaimana Pancasila ini tidak hanya diterima oleh Nahdlatul Ulama, tapi juga wajib diamalkan. Situbondo 83 di Munas, kemudian dikukuhkan di dalam Muktamar 84. Berikutnya adalah Muktamar di Makassar. Tahun 2010 disinilah saya mulai mengikuti Munas, mengikuti Muktamar.
Karena 2010 itu saya menjadi ketua LBM PCNU Trenggalek. Ya lumayan lah menjadi utusan gitu, mewakili LBM gitu ya. 2010. Di sana luar biasa. Nahdlatul Ulama menegaskan kembali pentingnya fikih kebangsaan. Jadi semua undang-undang ini wajib diterima, wajib diamalkan oleh semua warga negara Indonesia. Wa illam yashra'hu rasul wala nazala bi wahyun. Jadi semisal yang saya sebutkan tadi, nikah harus dicatatkan, orang naik kendaraan harus pakai helm, harus bawa SIM, tanah harus disertifikatkan, wakaf tidak boleh hanya talafut seperti dalam fikih kita, tapi juga harus diikrarkan di hadapan KUA selaku PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Kalau bisa harus sampai ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, agar keluar sertifikat wakafnya. Nahdlatul Ulama di tahun 2010 menegaskan bahwa Dusturu Daulah ini wajib diikuti oleh semua warga negara, termasuk Nahdlatul Ulama. Jadi tidak boleh lagi ada, wah ini menurut fikih kan ya sudah nggak apa-apa, ini tidak bisa begitu. Maka harus muzawajah baina Dusturu Daulah, Dusturu Syariah. Kita punya dalam fikih kita itu yajibu imtisalul imam kan gitu. Bima amaro wa nahabihi. Kalau itu diwajibkan, perkaranya wajib menjadi semakin wajib. Kalau secara fikih itu sunnah kok diwajibkan oleh pemerintah menjadi semakin wajib. Kalau itu mubah kemudian diwajibkan oleh pemerintah juga menjadi wajib. Bahkan haram pun kalau itu kemudian diwajibkan oleh pemerintah menjadi wajib ditaati, hanya saja wajibnya zahiron saja. Kan begitu ya Roy ya, kalau dalam fikihnya itu. Kenapa barang haram kemudian harus kita lakukan juga? Ini urusannya adalah wibawa pemerintah. Urusannya adalah menjalar kebughot. Kalau kita tidak taat kepada pemerintah, padahal menjalankan agama, ketenangan, keamanan, kondusivitas itu adalah nomor satu. Loh bagaimana haram kok diwajibkan? Maka kembali ke hukum yang lain, bahwa kalau itu mungkar maka kewajiban kita adalah tahyirul mungkar. Tentu kita bahsul masail, mu'inya berfatwa mu'i, ini loh pemerintah kamu salah. Jadi bukan berarti tidak ditaati, tapi kita tahyirul mungkar. NU tidak dalam amarah, tidak demo tidak. Itu bukan harokahnya Nahdlatul Ulama. Tapi ketika ada kemungkaran kebijakan pemerintah yang dirasa mukhalif terhadap syariah, ada saluran-salurannya seperti dalam turos kita. Nah, jadi ditegaskan di dalam Muktamar Makassar. Di Banjar negara sekalian, tadi sudah disinggung oleh beliau, Nahdlatul Ulama juga pernah membuat keputusan sosial politik yang sangat penting. Jadi baru saja ini 4 tahun yang lalu, 2019, Munas di Banjar. Ini alhamdulillah saya ikut, dan ketua komisi yang memimpin sidang itu, ini kakaknya Dr. Hatim. Jadi yang memimpin komisi yang membahas ini adalah Kiai Muksid Ghazali. Kebetulan saya wakil LBM NU Jawa Timur dengan Gus Firjon Barlaman. Ingat betul saya. Apa yang diputuskan di sana? Bahwa di dalam membuat diksi bahasa, hubungan kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara, ini tidak menggunakan kata kafir terhadap non muslim, tapi kita sebut mereka adalah warga negara, muwattinun, warga negara, sama dengan kita. Tapi sekali lagi itu adalah di dalam kehidupan berbangsa dan negara, bukan di dalam pembicaraan pembahasan yang berkaitan dengan tauhid dan tasawuf. Jadi kalau bab murtad, bab akidah ya, kita menggunakan bahwa dia adalah kafir, kholidina finnar, kita yakini.
Inna dina indallahil Islam, kita yakini. Orang murtad konsekuensinya dia kafir, kita yakini. Ranahnya adalah ranah akidah dan tasawuf. Tapi kalau digunakan bahasa-bahasa dalam ketatanegaraan, kita hindari bahasa kafir. Kenapa? Kafir itu oleh mereka-mereka yang berfaham fundamentalis itu dikonotasikan itu musuh kita. Bahkan musuh yang harus dibunuh, dihilangkan, dimusnahkan. Lah, Nahdlatul Ulama khawatir atau di ranah kehidupan berbangsa bernegara, kemudian ini kita sebut kafir, ini akan menjadi celah bagi mereka untuk mendorong umat Islam memusuhi kafir yang ada di Indonesia. Dan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang disebut politik identitas, itu harus kita hindari. Keputusan sosial politik penting di tahun 2019. Nah, inilah yang saya maksud, para kiai, para ibu nyai, kita punya rumusan masalah, bukan rumusan jawaban. Jadi rumusan masalah. Pertama adalah tentang keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama yang penting berkaitan dengan sosial politik. Ini bagaimana kemudian kita meyakinkan kepada warga Nahdien kita, kepada orang di luar Nahdien, bahwa itu adalah keputusan-keputusan yang maslahah bagi umat Islam, maslahah bagi bangsa dan negara. Bagaimana kita menjelaskan itu? Kok pernah jadi politik ya NU itu ya misalnya, dan lain sebagainya. Masa wong di Quran itu kafir, itu jelas-jelas gitu ya, harus kita hilangkan gitu ya, dan seterusnya. Yang kedua, Bapak sekalian, tentu ke depan kita akan terus Nahdlatul Ulama membuat keputusan-keputusan di forum resminya, baik Munas maupun Muktamar, tentang sosial politik. Lah, bagaimana kita bisa itba kepada beliau-beliau sejak NU berdiri, yang kemudian keputusan-keputusannya luar biasa. Bagaimana kita mengambil substansinya itu sebagai bahan kita untuk sumbangsih kepada bangsa, negara, dan dunia. Yang ketiga, corak ormas itu kan ada yang lebih mengedepankan budaya umpama. Kalau dulu Budi Utomo, ada yang perjuangannya itu di aspek politik ya, syarikat Islam misal. Ada yang lebih menonjol ke pendidikan dan kesehatan, Muhammadiyah umpama. Kemudian Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang ini mengukuhkan dirinya sebagai Jam'iyah Diniyah, organisasi keagamaan tradisional. PR kita bersama adalah, haruskah ini dipertahankan ataukah kemudian gitu ya, dirubah itu seperti apa, atau yang sudah ada ini kemudian kita maksimalkan. Ini adalah berkaitan dengan sosial politik Nahdlatul Ulama. Nah, ada beberapa dasar, karena organisasi bentuk negara itu adalah berkaitan dengan fiqhus siyasah. Ada definisi fiqhus siyasah asyariyah. Ini yang paling mudah saya pahami itu dari Hambali, Abil Wafa bin Ukel. Siyasah asyariyah itu, siyasah fikih asyariyah itu adalah makana minal af'al bihaitsu yakunu nasu akroba ila sholah wa ab'ada anil fasad wa illam yashra'hu rasulu sallallahu alaihi wasallam wa la nazala biwahyun. Ini fikih siyasah yang insya Allah dipedomani oleh Nahdlatul Ulama, bahwa keputusan politik yang tetap mengacu pada realnya, bukan politik dalam tanda kutip kotor, tapi siyasah asyariyah adalah semua keputusan, semua tindakan, bagaimana keputusan-keputusan itu mampu mendekatkan masyarakat kepada kebaikan,
satu sisi menjauhkan dari kerusakan. Sekalipun tidak ada dalam Al-Quran, sekalipun tidak ada di dalam hadis, itu adalah siasat syariah. Dan ini dipedomani oleh ulama-ulama kita. Ini hanya stimulan-stimulan ya. Surat An-Nisa 114 itu juga menginspirasi. Sekali lagi saya ini mencarikan dalilnya begitu. Jadi bukan berarti ini dari Nahdlatul Ulama kemudian ini tidak. Ini saya meraba-raba dan saya ingin para kiai, para bunyai ini juga memberi sumbangsih terhadap dasar-dasar cantolan. Cantolannya apa sih begitu? Dari turos, dari Quran, dari hadis terhadap siasah politik sosial yang pernah dirumuskan dan akan dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama. Kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Jadi semua hasil musyawarah, semua organisasi, semua lembaga, perbincangan ini tidak ada kebaikannya kecuali dalam 3 hal. Pertama adalah peduli terhadap kemiskinan, pengentasan kemiskinan, memajukan ekonomi. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan mendorong orang lain untuk selalu berbuat baik. Apakah kebaikan dari sektor kesehatan, dari sektor pendidikan, ketahanan akidah, amaro bima'rufin. Yang ketiga adalah islahim bainan nas, peduli terhadap perdamaian dunia, peduli terhadap perdamaian lingkungan, kedamaian lingkungan, kondusivitas negara. Islahim bainan nas. Lah, ayat ini kalau saya rasakan ini adalah menjadi dasar dari keputusan-keputusan Nahdlatul Ulama, Basuh Masail Pesantren sejak dulu sampai sekarang dan mungkin sampai yang akan datang. Prinsipnya seperti ini. Rasulullah di dalam satu hadis, kalamu ibni Adam kulluh alaihi lalahu. Jadi omongan semua orang ya, apa itu usul satu masalah, menjawab masalah, itu semuanya madharoti kepada dirinya, tidak ada manfaat kepada dirinya. Alaihi lalahu, kecuali makhola amrom bima'ruf. Sama ini hadis Rasulullah, sama dengan dalam Al-Quran. Amrom bima'ruf au nahyan an mungkarin, mencegah kemungkaran, au dzikrillah. Hanya 3 ini kata Rasulullah. Nah, dulu Bapak sekalian, contoh-contoh keputusan politik syariah itu sudah ada dalam masa sahabat. Tadi saya sangat, rumusannya sudah sangat bagus dan saya sangat setuju ya, bahwa memang bentuk negara, bentuk pemerintahan itu memang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis bentuk negara atau pemerintahan tertentu, ini tidak ada. Bahkan nation state itu lebih dulu ada, dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun negara Madinah, Yasrib dulu. Kekhilafan itu kan setelah pasca Rasulullah meninggal. Nah, banyak seperti ini sekalian, suksesi kepemimpinan umpama. Lah itu tidak alawati rotin wahidatin, tidak satu model. Rasulullah ke Sayyidina Abu Bakar lewat musyawarah. Itu ada Sakifah Bani Sa'idah sebelahnya Masjid Nabawi itu, sekala masih ada itu tempatnya. Itu musyawarah suksesi kepemimpinan dari Rasulullah ke Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar lewat wasiat. Sayyidina Umar ke Sayyidina Utsman lewat 6 orang yang ditunjuk. Jadi 6 orang perwakilan sahabat, dan yang dipilih salah satu dari 6 orang itu berbeda lagi ya.
bahkan ada keputusan sosial politik pada saat itu, semua mushaf dibakar dan diganti atau disatukan di dalam satu mushaf, namanya mushaf Utsmani. Keputusan politik juga. Dan pembukuan Al-Qur'an. Ini namanya kan bid'ah wajibah. Gitu, kalau Mas Roy menyimpulkan. Jadi bid'ah itu ada yang haram, ya bener ada, yang makruh ya ada, yang mubah ada, bid'ah sunnah ya ada, seperti halaqah ini bid'ah Bapak Ibu sekalian tapi sunnah. Mendirikan pesantren bid'ah yang sunnah, dan ada bid'ah yang wajibah. Contohnya adalah membukukan Al-Qur'an, membukukan hadis. Bid'ah wajibah. Bid'ah karena tidak ada perintah dari Al-Qur'an, tidak ada perintah dari Rasulullah, takrir enggak ada, qaul enggak ada. Ya. Makanya adalah bid'ah mengumpulkan Al-Qur'an itu. Tapi bid'ah yang wajibah. Nah, ini legalitas ya, negara bangsa. Mungkin tidak saya teruskan karena masih banyak ini, karena tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau tentang legalitas negara bangsa itu banyak lah ya. Piagam Madinah, Abdullah bin Bayyah, Abdullah Darros, ulama-ulama besar ini yang kemudian menjadi dalil legalitas negara bangsa. Dan ini sangat penting. PBB menjadi wasit untuk semua negara, sehingga piagam PBB itu saya setuju, itu sama seperti Pancasila sebagai kalimatus sawa di negara Republik Indonesia. Piagam PBB menjadi kalimatus sawa untuk bangsa-bangsa sedunia. Saya setuju dengan itu. Tanpa itu insya Allah perang tidak ada hentinya. Ya. Relasi antara agama dan negara, sekalian, itu kalau dalam Ihya Ulumuddin itu juga sudah sangat jelas. Darul Islamiyah itu bukan teokrasi, juga bukan sekuler, tapi ada di tengah-tengah. Jadi ada alaqah bainad-din wal mulk. Relasinya alaqahnya simbiosis mutualisme, tidak bisa dipisahkan. Karena negara ini haris, ya, penjaga agama itu adalah aslun, pondasi. Maka ada ranah-ranah yang negara harus hadir. Perwakafan, haji, menata ketertiban hari-hari besar agama harus hadir. Jadi bukan teokrasi, tapi juga bukan sekuler. Kalau teokrasi itu lebih ngeri, karena negara itu, kepala negara itu wakil Tuhan, gitu ya. Sabto Pandito Ratu itu di negara dunia saat ini minim sekali. Kalau nggak salah hanya 3, Iran, kemudian Vatikan, yang lain kalau nggak salah Tibet atau mana itu. Itu Indonesia tidak seperti itu ya. Jadi tengah-tengah di antara keduanya. Baiklah Bu sekalian, biar nanti ada dialog gitu. Saya tidak akan meneruskan tatbiqus syariah gitu ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana kita menerapkan hukum-hukum di Indonesia kalau negara Indonesia itu Darul Islamiyah, negara yang menerapkan nilai-nilai Islam tapi bukan daulah Islamiyah. Bagaimana penerapannya? Nanti akan mungkin kita diskusikan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.